Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatan mahasiswa angkatan 17 A maupun 17B dari program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya berada di Jogja International Hospital, di salah satu rumah sakit yang cukup ternama di Jogja dan juga di Indonesia. Kali ini kami akan mencoba untuk membawa teman-teman semua secara virtual mengenai Flight Site Teaching di program mata kuliah Fasilitas dan Keselamatan. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Iswanta, STMT, selaku Direktur Operasional Rumah Sakit JH. Dan beliau nanti akan begitu banyak menyampaikan beberapa hal terkait dengan program-program dan juga fasilitas-fasilitas dan juga mengenai bagaimana alur dan di beberapa instalasi yang ada di Rumah Sakit JH. Silakan Pak Iswanta. Terima kasih Bu Wanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi, member Wanji yang saya hormati. Siang ini saya perkenalkan di sini Rumah Sakit JH Yogyakarta. Rumah Sakit JH ini merupakan rumah sakit swasta tipe B dengan kapasitas bed sekitar 232 bed. Kemudian profil daripada rumah sakit JH ini memang lebih banyak melayani premium. Lebih banyak melayani pasien-pasien premium, menengah ke atas gitu. Nah, siang hari ini saya jelaskan beberapa nanti terkait dengan fasilitas. Yang pertama adalah proses alur kegiatan di Binatu atau laundry. Yang kedua nanti alur proses kegiatan di Buga atau biasa disebut kitchen, kemudian alur proses kegiatan di sentral sterilisasi, dan yang terakhir nanti alur proses di departemen maintenance. Selamat siang mahasiswa, mahasiswi dari MMR UMJ yang kami hormati. Saat ini saya bawa untuk melihat fasilitas laundry di Rumah Sakit JH Yogyakarta. Ini adalah ruang untuk laundry, di mana semua linen yang ada di rumah sakit ini pusatnya di sini. Tentu di sana ada namanya linen infeksius dan non infeksius. Disinilah ini pintu masuknya. Ini pintu masuk ini, di sini ada ruang sortir. Ruang sortir nanti linen dibawa dari bangsal ke sana, ke sini, kemudian menggunakan troli yang tertutup ini. Kemudian di sini dari sana sendiri sudah dipilah, sebenarnya sudah dipilah. Ada laundry yang cover kuning sama yang cover hitam. Yang kuning, yang infeksius, itu langsung nanti ada di proses infeksius, yang non infeksius ke sini. Infeksius ini mesin-mesin yang dipakai kapasitas rata-rata 1 hari ya 1 ton di sini. 1 ton, sehingga nanti ruangan ini hanya digunakan untuk proses yang non infeksius. Termasuk SDM-nya yang bekerja di sini dengan yang bekerja di infeksius itu beda. Sehingga yang di infeksius itu tidak boleh di sini. Nah, inilah proses mesin. Proses mesin ini menggunakan mesin elektrolux, kemudian ada juga air panas 75 derajat. Hingga di sini prosesnya cukup peredaman kontak dengan panas itu sekitar 45 menit. 45 menit dengan kontak air panas. Setelah ini kering, proses ini nanti setengah kering. Nanti kita akan melihat proses pengeringan di sebelah sana, kemudian sama proses setrika.
Nah, di sini sebenarnya ada barrier sehingga ini setelah ini diproses dikering ini di mesin cuci ini, kemudian ini ditaruh ke sana dan selesai, jadi sudah ditutup. Kemudian yang infeksius nanti ke sini. Nah, di sini nanti ini ya ruangan yang untuk infeksius, khusus menggunakan mesinnya juga mesin cuci yang infeksius. Mesin cuci infeksius itu ada 2 peron. Jadi antara masuk dan keluar itu sudah ada barrier yang ketat. Sehingga pada saat nanti linen yang infeksius sudah disiapkan, kemudian masuk ke ruang mesin, kemudian setelah ruang mesin ini diproses oleh mesin, yang memasukkan tadi tidak bisa mengeluarkan, tapi yang mengeluarkan dari linen itu adalah orang yang operator di sana. Ini bedanya dengan mesin infeksius dan mesin non infeksius. Jadi kalau mesin infeksius itu front untuk memasukkan dengan out itu beda, karena sudah ada barrier yang ketat yang memang di situ tidak boleh ada pergerakan udara dari infeksius ke non infeksius. Kemudian tekanan udara ini juga dibuat di daerah sini adalah tekanan yang paling kecil, negatif. Jadi maka Anda lihat di sini ada, walaupun ini tidak menggunakan racking tapi sudah menggunakan exhauster yang cukup mengganggu telinga, sedikit mengganggu telinga, supaya tekanan di sini gerakannya itu, udaranya itu dari non infeksius menuju infeksius baru keluar. Ini prinsip-prinsipnya seperti itu. Ini yang disebut dengan mesin infeksius, ya. Jadi linen yang sudah infeksius yang masuk ke sini, kemudian tinggal kita masukkan aja ke ruang mesin ini. Dia akan diproses dengan menggunakan chemical ini. Chemical ini juga secara otomatis sudah masuk ke sini. Sudah kita program seberapa konsentrasinya chemical ini masuk ke sini. Kemudian juga dengan air panas 75 derajat masuk ke sini untuk untuk mematikan kuman juga. Nah, setelah nanti ini proses ini selesai, ini nggak bisa dibuka. Jadi nanti yang buka, yang bisa keluarkan adalah dari bibit sana. Sehingga di sini hanya untuk memasukkan saja. Mengeluarkannya juga ada di sana, dan Anda lihat bahwa ruangan yang untuk processing di pengeringan sana itu sama sekali tidak ada hubungan udara di sini. Ya, tidak ada hubungan. Ini yang kita minimalisir untuk supaya tidak ada kontaminasi dari udara linen infeksius masuk ke ruang non infeksius. Gitu ya. Kemudian bisa dipahami prinsip-prinsipnya. Ya, jadi ini adalah ruang pengering. Nah, petugas yang dari tadi ruang pencucian, baik yang infeksius maupun non infeksius, itu tidak bisa langsung serta-merta pindah ke sini. Jadi kalau mau pindah ke ruang ini karena sudah selesai, maka ada protokol yang harus dipenuhi, yaitu masuk dari luar kembali, kemudian masuk ruang kamar mandi dan ruang ganti baju di sini perlengkapannya, kemudian sandalnya juga berhenti di sini, sehingga ini baru dari sini petugas baru boleh masuk mengikuti proses pengeringan. Mesin pengering ini sudah semuanya mesin pengering elektrik, dan kebetulan ini masih semua dalam kondisi masih baru semua, masih baru diganti. Nah ini ada 3 yang kita siapkan. Mesin pengering ini buktinya selain untuk mengeringkan baju-baju yang tadi setengah atau linen yang setengah kering dari ruang mesin cuci, kemudian masuk ke ruang pengering. Dari sini nanti Anda bisa lihat ya, linen ada spray, ada cover pad, ada baju
operasi itu bisa dilihat itu tidak beda ya, tidak dicampur gitu ya. Misalkan linen, ini linen semua, linen cover bed, ini cover bed semua. Mesin ini tidak yang warnanya putih, ya putih semua, supaya tidak terjadi cepat rusak warnanya. Kemudian yang di sana bahan berwarna itu yang linen yang berwarna. Nah, kemudian saya tambahkan juga bahwa ini SDM yang di sini memang yang bekerja di sini ini semuanya khusus hanya bekerja di sini saja, di sini saja. Kemudian tidak termasuk yang di Bangsal Tunda di sini. Jadi orientasi hanya di sini sampai ini di cover seperti ini. Nah, di sini memang kerja di laundry itu ada perlakuan khusus, termasuk ini mendapat perhatian khusus dari rumah sakit, entah itu tambahan nutrisi atau lain-lainnya itu ada di sini. Nah, kembali ke mesin, setelah ruang mesin itu dikeluarkan sudah kering, itu masuk ke mesin setrika. Ada yang setrika roll, ada yang setrika manual. Nanti kita bisa lihat yang cover bed apa itu ya lebih cepat dengan menggunakan menggunakan mesin roll. Begitu ya. Kemudian saya jelaskan mesin roll ini digunakan memang untuk khusus yang seperti bed cover, yang bentuknya kotak-kotak itu di mesin roll. Kemudian yang baju-baju ini yang kecil-kecil ini ya pakai yang setrika biasa. Dan kedua, ruangan ini sudah ruangan bersih. Jadi mulai ruangan pengering sampai ke proses setrika sampai nanti proses ke penyimpanan itu adalah ruang bersih. Karena ruang bersih, maka prosedurnya di sini semua orang yang masuk sini harus bersih. Dan tekanan yang ada di sini adalah tekanan yang positif, artinya udara yang ada di sini di ruang mesin itu lebih positif daripada yang saya berdiri di sini maupun yang ada di ruang mesin cuci. Sehingga pergerakan udara itu dari ruang sini ke luar atau ke sana. Kemudian linen yang sudah kita selesaikan untuk disetrika itu sudah diset masing-masing satu set, satu kebutuhan satu kamar itu satu bed ya, satu bed itu ada spray, kemudian ada bed cover, ada sarung bantal, sarung guling, itu sudah diset satu plastik gitu, sehingga satu kamar itu sudah isinya satu set ya, satu set. Kalau kemudian baju operasi ya sudah celana, kemudian kimono sama kap ya sudah satu set. Sehingga diharapkan sampai sana sudah satu set. Termasuk kalau sajadah, ruangan itu ada sajadah ya sajadah ada di sini. Karena kita siapin setiap ruang ada sajadah. Gitu ya penjelasannya. Baik, yang pertama dari kami ada siklus menu. Dari menu tersebut ada bahan-bahan yang harus dibeli dan direncanakan. Untuk bahan basah kami ordernya per H-1 dari supplier, kemudian diterima oleh staf admin dari rekanan. Kemudian dari penerimaan tersebut diberi tanggal atau label penerimaan sesuai tanggal datangnya. Kemudian untuk yang bahan basah tadi disimpan di gudang basah, kemudian gudang kering untuk bahan makanan kering di sini.
Kemudian bahan-bahan tersebut digunakan sesuai dengan siklus menu, di prepare oleh juru masak, kemudian diolah. Dari olahan tersebut kami melakukan uji cita rasa dari Buka dan dari gizi. Nah, setelah itu jika sudah melalui QC dan sudah lolos, kemudian di plating oleh tim pramusaji. Nah, setelah itu baru didistribusikan di pasien. Perbedaan kami dengan layanan lain, selain melayani untuk pasien, kami juga ada pilihan menu untuk VIP ke atas ya. Jadi ada menu kontinental atau western, kemudian kami juga ada room service atau à la carte. Lalu CSSD dari ruangan menyerahkan alat ke CSSD, dari ruang alat non steril diterima oleh petugas CSSD, kemudian dicek. Setelah dicek, serah terima, lalu dibawa ke ruang pengecekan. Di ruang pengecekan, kita beri label indikator internal maupun eksternal. Setelah diberi label, kita memulai proses sterilisasi menggunakan autoclave. Setelah selesai, kita bawa ke ruang penyimpanan. Di sana kita disimpan di sana. Setelah disimpan, bila ruangan memerlukan, kita serah terima sama unit ruangan ke bagian penyerahan alat steril. Assalamualaikum, nama saya Reza, bagian maintenance untuk Alkes. Nah, kita di sini di sistemnya ada dua perbaikan. Jadi pemanggilannya ada dua tahap. Kita via telepon sama via form kerusakan. Nah, semua dari via telepon dan form kerusakan kita kumpulkan menjadi satu, kita identifikasi, kita perbaikin di sini. Nah, di sini workshop ini kita menyimpan ada beberapa spare part bekas maupun baru. Jadi dari beberapa spare part itu kita bagi lagi mana yang internal yang biasa sering kita pakai dan beberapa spare part yang jarang kita pakai. Nah, spare part elektronik dan beberapa spare part Alkes yang seperti harus ready tanpa harus menunggu waktu, kita satu lemari di sini. Setiap operasi tidak bisa langsung kita hentikan dan menunggu beberapa lama. Ini ada spare part namanya selang insuflator plus heaternya. Jadi spare part seperti ini itu yang seharusnya tanpa harus berhenti operasi kita sudah ada dan ready. Untuk keseharian tool kita memakai tas. Nah, tas ini ada beberapa tool ringan seperti obeng, TBA, tang, klem kabel, ada tenol. Kita kalau di persiapan perbaikan harus onsite. Terus kunci sok, bur, harness, dan penyimpanan barang kerusakan, dan setelah selesai kerusakan juga tersimpan di dalam lemari. Semuanya spare part dan perbaikan alat semuanya disimpan di lemari tersusun di rapi. Dan untuk spare part untuk definisi aplikasi, tool, dan
CD kita simpan seperti di atas, masih ada CD. Kita kumpulkan dalam satu disk. Jadi aplikasi sampai dia instrumen yang kita tidak tahu namanya kita kumpulkan dalam satu disk. Kita menggunakan beberapa alat bantu ukur, Phantom maupun katalog-katalog yang harus kita ikuti di definisi sesuai Kemenkes. Jadi sesuai standarnya, sesuai perilakunya, sesuai juga kebutuhannya. Perawatan di rumah sakit Jia. Kelebihan kita dengan rumah sakit yang lain adalah bahwa di rumah sakit Jia ini semua perawatan dihandle secara in-house. Jadi kita ada teknisi-teknisi tertentu yang untuk menghandle semua fasilitas yang ada di dalam gedung, termasuk alat kesehatan, sarana prasarana lingkungan, mekanikal, kita handle semuanya, tidak dengan pihak ketiga. Harapannya apa? Harapannya bahwa sekarang ini alat rusak dan sekarang juga akan bisa diperbaiki. Jadi respon time kita yang kita unggulkan kepada nasabah itu, kepada konsumen itu yang bisa menarik mereka untuk datang kembali. Itulah yang membedakan service maintenance di rumah sakit ini. Perkenalkan, saya Damar, Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Jia. Di sini saya akan menjelaskan proses instalasi pengolahan air limbah di Rumah Sakit Jia. Jadi dari kegiatan Rumah Sakit Jia menghasilkan air limbah. Air limbah berasal dari dapur, poliklinik, bangsal atau rawat inap, terus dari laundry, sama dari toilet. Itu masuk ke instalasi pengolahan air limbah yang disebut IPAL Rumah Sakit Jia. Dari inlet, prosesnya dari inlet menuju bak ekualisasi, aerasi, pos sedimen 1, sedimen 2, ke bak bioindikator, langsung desinfeksi bak klorin, lalu langsung menuju ke operet. Kita setiap bulan melakukan uji sampling atau uji limbah setiap bulan di laboratorium terakreditasi. Untuk hasilnya atau uji labnya sudah memenuhi dengan peraturan gubernur Perda DIY nomor 7 tahun 2016. Dan kita setiap 6 bulan uji sampel juga di badan air atau di Sungai Pelang. Di IPAL Rumah Sakit Jia juga sudah memiliki izin pembuangan air limbah ke badan sungai selama 5 tahun yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Instalasi pengolahan air limbah Rumah Sakit Jia sudah memiliki izin pembuangan ke badan air 5 tahun diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Rumah Sakit Jia juga mengikuti Properda DIY dengan nilai rapot kategori biru.